Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anak. Ya, kita bertemu kembali di mata pelajaran LLPDKM di pertemuan yang ketiga ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, semangat ya. Di dalam pembelajaran daring ini saya mencoba untuk kembali menampilkan pemaparan materi lewat video ya. Nanti jangan lupa untuk videonya untuk di like dan di subscribe ya. Kita langsung saja. Di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu modal Ventura ya. Setelah di pertemuan kemarin kita membahas perusahaan leasing. Sekarang kita akan membahas yaitu tentang modal Ventura. Apa itu modal Ventura? Akan kita lihat bersama-sama di sini. Saya ambilkan dari berbagai sumber ya. Pengertian dari modal Ventura saya sederhanakan menjadi 3. Yang pertama adalah dalam arti sempit. Pengertian modal Ventura itu adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko baik dalam bentuk penyertaan modal saham, obligasi konversi maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham. Intinya modal Ventura dalam arti sempit adalah menanamkan modal pada perusahaan yang mengandung resiko. Terus pengertian modal Ventura yang kedua yaitu menurut Tony Lawrence, investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengambil resiko di mana penyedia dana, venture kapitalis terutama mengharapkan capital gain atau bagi keuntungan. Terus pengertian modal Ventura menurut keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988, perusahaan modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Kurang lebih itu ya untuk pengertiannya. Pada intinya pengertiannya itu adalah penanaman modal ya. Jadi perusahaan modal Ventura itu menanamkan modal pada perusahaan lain ya, yang dibantu ataupun menanamkan investasi pada perusahaan yang lain. Selanjutnya modal Ventura memiliki 4 karakteristik ya. Yang pertama beresiko tinggi. Jadi tadi ya, karena ini menanamkan modal, di sini adalah resikonya sangat tinggi karena dana yang ditanamkan juga cukup besar dan jangka waktunya jangka panjang, yaitu karakteristik yang kedua, merupakan investasi jangka panjang. Jadi tidak dalam waktu yang singkat. Jadi nanti menyuntikkan modal atau menambahkan modal pada perusahaan lain itu resikonya tinggi, jangkanya panjang. Terus yang ketiga adalah karakteristiknya biasanya investasi ini pada usaha-usaha baru atau usaha-usaha yang bersifat inovasi. Jadi ketika ada perusahaan baru maupun yang sudah berjalan dan ingin mengembangkan usahanya dan dia mengajukan tambahan modal pada perusahaan modal Ventura, nah itu biasanya bisa dibantu. Terus yang keempat, keuntungan yang diperoleh berupa capital gain dan pendapatan bunga atau dividen. Jadi di sana nanti ada pembagian hasil keuntungannya berupa capital gain ataupun dividen. Selanjutnya tujuan modal Ventura ya, di sini membantu pendirian suatu perusahaan. Jadi tadi kan ada yang modelnya perusahaan baru maupun perusahaan yang sudah berjalan dan mengadakan inovasi atau pengembangan. Terus membantu pengembangan usaha terutama pada tahap awal. Ya, jadi kan kalau perusahaan baru biasanya sisi permodalannya belum begitu kuat. Jadi disinilah salah satu tujuan ataupun peran modal Ventura. Terus selanjutnya membantu perusahaan pada tahap pengembangan produk maupun tahap mengalami kemunduran. Ya. Jadi tadi ada perusahaan yang sudah berjalan, terus dia ingin berinovasi, dia membutuhkan tambahan modal. Di situ
perannya modal ventura juga. Ataupun perusahaan yang mungkin sudah stagnan ya atau belum mengalami perkembangan, lah di sana perusahaan modal ventura mencoba membantu untuk membangkitkan kembali ataupun mengembangkan kembali. Terus membantu merealisasi suatu gagasan produk, terutama produk teknologi, mengembangkan proyek research and development ya, penelitian dan pembangunan atau pengembangan, mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi. Selanjutnya yang terakhir, pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Nah, di sini mekanisme modal ventura nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah single tier approach ya. Bisa dilihat pengertiannya di sini. Di sini kalau single tier approach ya, di sini adalah perusahaan modal ventura menghimpun dana sekaligus mengelola dana tersebut dan diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal. Jadi kalau single satu itu satu pintu. Jadi modal ventura mengumpulkan atau menghimpun dana dari para investor, terus dikelola sendiri, terus diinvestasikan kembali kepada perusahaan yang menginginkan tambahan modal tadi. Jadi dikelola sendiri, dia menghimpun, dikelola sendiri, terus diinvestasikan atau di manajemen sendiri. Terus yang kedua, two tier approach ya. Di sini perusahaan modal ventura memiliki rekanan atau memiliki mitra. Jadi perusahaan modal ventura menghimpun dana, ya, nanti diberikan atau disalurkan kepada, di sini disebut manajemen company atau perusahaan pengelolanya. Nah, nanti baru diinvestasikan kepada perusahaan yang menginginkan tambahan modal tadi. Jadi kalau single tadi diurus sendiri ya, secara sederhananya. Tapi kalau two tier approach ini perusahaan modal ventura memiliki mitra yang akan mengelola uang yang sudah ataupun modal yang sudah dihimpun oleh perusahaan modal ventura. Baru nanti sama diinvestasikan kepada perusahaan ataupun bentuk-bentuk bisnis yang menginginkan tambahan modal tadi. Nah, jadi sudah bisa dipahami ya perbedaannya antara dikelola sendiri maupun memiliki rekanan bisnis ataupun mitra kerja yang disebut manajemen company. Ya. Terus jenis-jenis modal ventura dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama leverage venture capital, yaitu perusahaan modal ventura yang dalam memenuhi kebutuhan dananya meminjam sejumlah besar uang baik dari pemerintah maupun dari sumber-sumber swasta lain. Ya. Jadi di sini kalau leverage itu sebagian besarnya meminjam uang dari pemerintah maupun sumber lain. Terus yang kedua, equity venture capital. Nah, perusahaan modal ventura dalam pemenuhan dananya tidak melakukan pinjaman dari berbagai sumber. Nah, ini berarti mengandalkan yaitu dana ataupun permodalan dari para pemegang saham. Jadi kalau leverage tadi mengandalkan modal itu dari berbagai sumber dana pihak ketiga. Kalau equity itu dananya diperoleh dari penanaman modal pemilik saham. Terus sumber dana modal ventura. Yang pertama investor perorangan. Ya, ini diperoleh dari dana perorangan yang mana orang tersebut akan menanamkan modalnya di perusahaan modal ventura. Terus yang ketiga perusahaan asuransi dan dana pensiun. Nah, jadi ada tiga tadi, dari perorangan, investor perorangan, dari perusahaan lain, terus dari perusahaan asuransi dan dana pensiun. Ya, karena
di modal ventura tadi ada resiko yang tinggi jangka panjang, maka sangat dibutuhkan yang namanya asuransi, ya, asuransi atau proteksi dari skema pembiayaan di modal ventura. Terus jenis pembiayaan modal ventura, yang pertama penyertaan modal. Pembiayaan yang diberikan dapat dilakukan dengan penyertaan secara langsung, baik dengan membeli saham biasa maupun saham preferen. Terus yang kedua, obligasi konversi, pemberian pinjaman pada perusahaan pasangan usaha yang dapat dikonversi ke dalam saham biasa. Nah, jadi jenisnya dua tadi. Terus yang ketiga, pinjaman dengan warrant. Yang keempat, pinjaman subordinasi. Yang kelima, pinjaman konversi. Yang keenam, jasa-jasa lain. Ya, jasa-jasa lain antara lain konsultasi keuangan, perpajakan, dan perencanaan strategis, rencana merger dan akuisisi, pemasaran dan pengembangan usaha baru, membantu mengidentifikasi peluang bagi perusahaan patungan dengan perusahaan besar lain, perencanaan dan persiapan bagi perusahaan yang akan go public. Ya. Jadi pada dasarnya selain perusahaan modal ventura tadi memberikan tambahan modal ataupun investasi permodalan, perusahaan modal ventura juga memiliki beberapa jasa lain. Ya, di sini ada kurang lebih 5 tadi ya. Jadi kalaupun kita atau perusahaan itu tidak menginginkan tambahan modal, dia bisa juga mengambil jasa-jasa lain yang dibuka oleh perusahaan modal ventura tersebut. Terus selanjutnya tahap pembiayaan modal ventura. Ya, tahap pembiayaan modal ventura dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pengembangan. Tahap ini di mana perusahaan baru berdiri sehingga tingkat resikonya sangat tinggi. Ya, jadi kalau perusahaan baru ya, ibaratnya dimulai dari nol itu resikonya cukup tinggi. Ya. Ini ada tahap seed financing. Ini kegiatan perusahaan pasangan usaha melakukan kegiatan penelitian dan riset untuk mengukur viability suatu ide atau konsep yang nantinya akan menjadi suatu proyek atau objek pembiayaan. Terus startup financing, pembiayaan diberikan untuk membiayai pekerjaan yang masih berkisar pada riset dan pengembangan. First round financing, pada tahap ini seluruh usaha dan kemampuan dikerahkan untuk mensukseskan peluncuran komersial prototipe produk. Terus second round financing, pada tahap ini produk sudah dapat dipasarkan tapi belum memperoleh keuntungan. Terus tahap ekspansi, tadi tahap pertama tahap pengembangan, tahap keduanya ekspansi, yaitu tahap peluncuran produk. Ya, tadi setelah mengalami berbagai riset, penelitian, survei pasar dan lain sebagainya, akhirnya produk tersebut bisa diluncurkan. Ya. Terus yang ketiga tahap akuisisi. Ya, ini ketika perusahaan mengalami perubahan ataupun perpindahan kepemilikan. Ya. Salah satunya melalui LBO, leverage buyout. Ya. Jadi mungkin bisa saham-sahamnya dijual, terus nanti akan beralih pada kepemilikan yang baru. Ya, mungkin itu ya untuk perusahaan modal ventura. Jadi sekali lagi silahkan untuk disimak videonya secara baik-baik, dipelajari. Ketika ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Ya, terus bisa disimpulkan pada dasarnya di perusahaan modal ventura itu ada tiga pelaku ya. Yang pertama tadi PMV, perusahaan modal ventura itu sendiri. Terus yang kedua itu PPU, perusahaan pasangan usaha, itu perusahaan yang dibantu oleh perusahaan modal ventura. Terus yang ketiga adalah manajemen company atau tadi ya yang bertugas untuk mengelola dana yang dihimpun oleh perusahaan modal ventura. Ya.
Mungkin itu ya untuk penjelasan pemaparan kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Terus silahkan untuk bahan diskusi bisa ditambahkan di kolom komentar maupun melalui grup WA ataupun grup kelas di Classroom. Nah, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.